mohon lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk ketua kelas silahkan pimpin doa dulu sebelum kita memasuki materi. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Adakah yang tahu konsep dasar ilmu ekonomi itu apa? Ya, betul. Jadi ilmu ekonomi itu sangat dekat dengan masyarakat, karena setiap masyarakat itu terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, saya harap nanti kalian dapat mendeskripsikan perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Jadi saya harap kalian menyimak baik-baik materi kali ini, karena nanti saya akan memberikan tugas untuk tambahan nilai kalian. Untuk pertemuan kali ini saya menggunakan metode artikulasi, di mana nanti saya akan membentuk kelompok berpasangan 2 orang. Kemudian nanti kalian menceritakan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian pasangannya itu mendengarkan sambil membuat catatan kecil. Kemudian bergantian peran, begitu juga dengan ke kelompok yang lain. Setelah selesai nanti saya akan menunjuk secara acak untuk menyampaikan hasil wawancara tadi. Dan kelompok yang bagus nanti saya akan kasih tambahan nilai. Langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian ekonomi. Istilah ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu eukonomia, yang terdiri dari 2 kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi eukonomia itu dapat diartikan sebagai aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Sampai di sini paham? Baik, saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pembagian ekonomi. Ekonomi itu ada 2 macam. Yang pertama adalah ekonomi makro dan yang kedua adalah ekonomi mikro. Saya akan menjelaskan pengertian ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas variabel-variabel dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Contohnya itu perusahaan dan rumah tangga. Dan yang kedua adalah ekonomi makro, merupakan ilmu ekonomi yang membahas tentang variabel-variabel dalam ruang lingkup yang lebih besar atau agregat. Contohnya itu inflasi, pendapatan nasional, pengangguran, dan kesempatan kerja. Selanjutnya adalah tindakan ekonomi berdasarkan motif ekonomi dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi. Apa sih tindakan ekonomi itu? Adakah yang tahu? Ya, tindakan ekonomi merupakan segala upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, Pak Beni mengambil jeruk di kebunnya, sedangkan Suci membeli buku di toko. Selanjutnya adalah tindakan ekonomi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tindakan ekonomi rasional dan yang kedua adalah tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi rasional dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia itu selalu dilibatkan oleh beberapa permasalahan. Misalnya nih, ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, pastikan ada beberapa jalan yang akan dilalui untuk bisa sampai ke tempat tersebut. Nah, otomatis kita akan memilih jalan yang lebih pendek agar lebih cepat untuk sampai ke tujuan tersebut. Paham? Contoh lainnya nih, ketika kalian ingin membelanjakan sejumlah uang,
pasti kalian dihadapkan oleh beberapa pilihan barang yang akan kalian beli, bukan? Nah, disitulah kondisi di mana kalian itu dituntut untuk bersikap cermat. Nah, yaitu dengan membeli barang yang murah tapi memberikan manfaat yang lebih besar daripada dibandingkan dengan barang yang lainnya, seperti itu. Yang kedua adalah tindakan ekonomi irasional, yaitu merupakan tindakan ekonomi yang dilandasi pilihan yang baik dan paling menguntungkan. Selanjutnya adalah motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Motif ekonomi. Motif ekonomi itu bisa datang dari dalam diri manusia itu sendiri, ada pula yang datang dari luar diri manusia itu. Nah, bedanya apa? Itu motif yang datang dari dalam diri manusia itu sendiri disebut dengan motif intrinsik, yaitu keinginan untuk memperoleh barang dan jasa karena kesadarannya sendiri. Contoh, Anton membeli celana karena Anton itu memang perlu celana tersebut. Yang kedua adalah motif yang datang dari luar diri manusia, yang disebut juga dengan motif ekstrinsik, yaitu adalah keinginan untuk memperoleh barang atau jasa karena dorongan dari orang lain. Contohnya, Irma membeli sepeda karena teman-temannya yang lain itu membeli sepeda baru. Seperti itu. Sampai di sini paham? Baik, saya lanjut. Kemudian motif non-ekonomi. Motif non-ekonomi ini adalah dorongan yang menyebabkan manusia itu melakukan tindakan ekonomi dengan tidak memperhitungkan untung dan ruginya. Selanjutnya adalah prinsip ekonomi. Apa sih prinsip ekonomi itu? Iya, prinsip ekonomi itu merupakan suatu tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin. Contohnya nih, ketika kalian membeli suatu barang, kalian itu menawar barang tersebut sebelum membelinya, dengan harapan kalian itu bisa memperoleh harga barang yang lebih murah. Paham? Selanjutnya adalah penerapan prinsip ekonomi. Pernahkah kalian berpikir, apakah setiap kegiatan yang kalian lakukan itu merupakan penerapan prinsip ekonomi? Nah, sebenarnya sadar atau tidaknya kalian itu pernah melakukan penerapan prinsip ekonomi loh. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa kita melakukan penerapan prinsip ekonomi? Contoh, ketika kalian berbelanja barang atau jasa, pasti kalian itu membeli barang yang terbaik dengan harga yang relatif murah, bukan? Ya, itulah penerapan prinsip ekonomi. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, silahkan bentuk kelompok 2 orang. Kemudian kalian wawancarai teman sebelahnya kalian itu tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian yang mendengarkan itu menyiapkan buku kecil untuk catatan, karena nanti saya akan menunjuk kalian untuk menjelaskan hasil dari wawancara tersebut. Nah, nantinya itu dilakukan secara bergantian. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Baik, saya rasa cukup waktunya 5 menit. Silahkan untuk kelompok pertama maju ke depan untuk menjelaskan hasil dari wawancara kalian. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok yang kedua, silahkan. Baik, terima kasih. Dari sini dapat saya simpulkan kalian itu benar-benar menyimak materi yang saya sampaikan tadi. Dilihat dari
hasil wawancara kalian itu bagus, sudah bagus. Nah, dan dari kelompok yang paling bagus akan mendapatkan nilai tambahan dari saya. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Namun sebelum itu, adakah yang bisa menyimpulkan materi yang sudah saya sampaikan tadi? Ya, silakan. Ya, jadi ilmu ekonomi itu adalah aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Dan ilmu ekonomi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Baik, untuk tugas saya akan mengirimkan kepada sekretaris kelas kalian melalui WA dan nantinya agar disampaikan kepada kalian. Saya tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.